Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari pro player terjebak dalam game gacha. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita pro player terjebak dalam game gacha, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai ini udah luncurin membership. Di sana bakal ada beberapa konten eksklusif nantinya. Jadi semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Membernya juga murah kok guys, cuma 9.000 doang. Nah, semangkuk bakso aja tuh. Nah, untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pro player terjebak dalam game gacha part 28. Di video sebelumnya, tantangan lantai 20 udah dijalani oleh Han dan partinya. Kayak prediksi Han sebelumnya, lantai ini ternyata emang harus melawan naga. Ya, kebayang gak? Manusia lawan naga tuh gimana rasanya? Udah jelas mantap banget coy. Han sekarang itu melawan naga yang OP-nya emang gak ngotak. Gimana enggak? Naga ini tuh gak mempan serangan apapun. Serangan jarak dekat kah? Serangan jarak jauh kah? Bahkan serangan sihir. Itu gak ada yang mempan. Belum lagi, naga ini tuh bisa nge-summon minion dari sisik yang dia lemparkan. Han sampai pusing nih naga mau diapain supaya bisa tumbang. Untuk sekarang Han cuma bisa ngebagi tugas. Han bakal buy one melawan naga di depannya, kemudian yang lainnya itu harus melawan Fallen Shadow dari sisik naga yang mereka hadapi. Naga emang harus diapain ya biar kalah? Han yang buy one melawan naga hitam harus terus menghadapi kenyataan. Lawannya ini tuh nggak bisa dilukai dengan cara apapun. Han cuma bisa menyerang dan menangkis tapi nggak ada efek sama sekali. Malahan Han yang jadi bulan-bulanan nih di sini. Satu cakaran aja tuh bisa membuat Han mengalami cedera berat. Untung aja pria ini tuh membawa stok potion lebih banyak. Han yang buy one melawan naga jelas membuat semua orang khawatir. Notifikasi kalau Han terus mengalami pendarahan jelas ngebuat semuanya panik. Jenna itu sampai mau ngebantu Han, tapi Han menghalangi hal tersebut. Han bilang kalau yang lain juga punya tugas yaitu ngelawan minion. Yovolka di sini itu kayak biasanya aja guys, ya melakukan tugasnya yaitu ngomel. Yovolka tuh mempertanyakan gimana nih mereka bisa menyelesaikan tantangan lantai tersebut. Naganya tuh OP banget, minionnya juga banyak banget. Ya Han jelas nggak punya jawaban buat sekarang. Han juga pusing dengerin Yovolka ngomel. Han cuma bilang kalau mereka tuh harus bertahan untuk sekarang. Nggak masuk akal tuh kalau lantai ini tuh nggak punya syarat penyelesaian yang jelas. Velkis denger ini siapa sangka jadi manusia banyak tanya juga. Velkis nanyain nih sampai kapan mereka harus bertahan. Ya Han mana tahu sih. Intinya tuh mereka harus bertahan dulu. Bertahan kan lebih baik tuh daripada meninggal. Han sebenarnya juga pusing banget, tapi juga nggak punya waktu buat mikir. Sedetik saja Han lengah, dia tuh bisa dibelah dua oleh naga yang ada di depannya. Lantai 20 ini emang ribet banget. Naganya kuat, minionnya banyak. Han sampai mempertanyakan ini ada harapan atau enggak sih? Di tengah Han pusing mikirin gimana caranya menang, masalah malah bertambah. Han sadar kalau sekarang ada banyak pasukan manusia yang ada di atas benteng. Entah sejak kapan tuh mereka ada di sana menonton Han dan partinya kesusahan. Han emang kepikiran, tapi naga di depan Han juga enggak mau berhenti menyerang. Di tengah pertarungan terus berlanjut, di sini Velkis ngomong hal menarik. Velkis yang emang doyan bertarung bilang kalau dia tuh udah positif banget bisa menang. Omong kosong banget sih ini. Han sampai menghela napas karena nggak tahu tuh dari mana Velkis bisa yakin. Saat pertarungan jadi makin intens, skenario lantai 20 itu ternyata nambah guys. Notifikasi muncul kalau whatever tuh udah bisa menempatkan party kedua. Di sini udah jelas kalau party yang turun adalah party milik Edit. Mereka tuh nggak ada di tempat Han bertarung, melainkan ada di atas benteng. Saat Edit sampai di lantai 20, udah jelas tuh Edit shock. Siapa sih yang nggak shock kalau ngelihat Han lagi buy one lawan naga? Nih naga coy, naga bukan goblin. Eren sampai mau loncat turun tuh buat bantuin Han, tapi dihentikan semacam penghalang di sana. Di sini Roderick punya kesimpulan kalau mereka nggak bisa turun tuh ke sana. Tertiary juga sepakat dan bilang kalau peran party mereka jelas beda jauh nih dengan party satu. Saat party Edit mulai meraba misi mereka, pasukan manusia yang ada di atas benteng itu juga ikutan bergerak. Di sini nih Roderick punya kesimpulan kalau tugas mereka adalah mengatasi pasukan manusia yang datang tersebut. Kemudian mengambil alih altar patung dewi yang ada di atas benteng. Jadi party satu tuh fokus lawan bos lantai, party 2 fokus mengambil alih altar patung dewi di atas benteng.
Dengan kesadaran yang dimiliki oleh Roderick, Party 2 langsung bergerak. Diran yang jadi pemanah di Party 2 itu langsung mengincar bagian belakang dari pasukan yang mereka lawan. Kemudian Edith, Eren, Roderick dan juga Archer itu langsung menerjang ke depan. Edith bilang kalau mereka tuh harus bergerak cepat. Nah, saat Party 2 mulai beraksi nih, Han bilang kalau Party 1 juga harus siap. Sekarang memusnahkan Keroco yang ada di sana adalah prioritas utama mereka. Makanya Han menyuruh Yavolka merapal mantra circle ketiga miliknya. Yavolka sih mau banyak nanya ya, apakah itu akan efektif? Tapi Yavolka langsung tahu kalau dia bakal kena gampar kalau banyak nanya sekarang. Makanya Yavolka langsung aja merapal sihir terkuat miliknya. Pertarungan ini terus berlanjut. Han tetap menahan si naga hitam. Kemudian yang lain melindungi Yavolka dari minion. Nggak lama kemudian nih, Yavolka selesai dengan mantranya. Yavolka langsung menggunakan sihir 3 tahap miliknya. Ignite, Burn, Transcend. Sebuah kobaran tornado api itu langsung menyapu para minion yang ada. Dengan sihir 3 tahap ini udah jelas kalau Yavolka itu lelah dan kehabisan mana. Untung aja sih di sana tuh masih ada Jaina yang langsung memberikan potion mana pada Yavolka. Saat minionnya itu udah bersih, Han mau mikirin lagi nih apa yang harus mereka lakukan. Tapi naga ini malah langsung memutar badannya. Han jelas itu langsung mau bertahan, nangkis dengan pedangnya gitu. Nah, di sini sebuah cahaya aneh masuk ke dalam pedang Han. Saat Han sadar, cahaya aneh ini ternyata membuat naga yang mereka lawan tuh kesakitan. Notifikasi muncul kalau Party 2 ternyata telah berhasil mengambil alih altar yang ada di benteng. Setelah benteng diambil alih, ada notifikasi lanjutan tuh. Mereka yang menantang lantai 20 telah mendapatkan berkah Dewi. Maka whatever bisa memilih senjata yang bisa menaklukkan lawan yang kuat. Di sini udah jelas whatever tuh milih senjata Party 1. Makanya semua senjata yang mereka miliki langsung glowing. Di sini Han tahu kalau udah saatnya sih mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Naga super kuat yang dari tadi kebal serangan itu udah bisa terluka. Kapan lagi nih kalau bukan sekarang? Han langsung umumkan kalau rencana mereka itu bakal berubah karena naganya udah bisa terluka. Secara garis besar mereka akan membagi job desk jadi 3. Ada yang lawan naga, ada yang lawan minion, kemudian ada juga yang lakukan backup. Jaina dan Yavolka itu bakal jadi yang backup serangan. Han bakal main sendirian, kemudian Velkis dan Nerissa itu dalam satu kelompok yang sama. Han bakal bergantian nih dengan kelompok Nerissa Velkis untuk melawan naga dan juga minion. Mereka tuh harus full power katanya saat menghadapi naga yang mereka lawan. Setelah Han membagi job desk partinya, pertarungan jelas langsung berlanjut. Naga yang tadinya bengong karena kena serang sekarang kembali melemparkan sisik miliknya. Setelah serangan ini selesai, Velkis dan Nerissa itu langsung menerjang ke depan. Ya, serangan keduanya itu juga udah bisa menembus naga yang mereka lawan. Pokoknya naga yang tadi OP banget nih mulai kelihatan kesakitan. Ya, meskipun Fallen Shadow yang dia summon juga jadi makin banyak. Seperti apa yang dikatakan Han, setelah Nerissa dan Velkis, maka Han akan maju untuk melawan naga hitam. Di sini Jaina juga melakukan tugasnya buat nge-backup melawan semua minion yang si naga summon untuk membersihkan jalan untuk Han. Jaina yang dari tadi menggunakan panah jelas dong enggak punya anak panah unlimited. Tidak butuh waktu lama tuh. Panah Jaina malah langsung habis. Di sini Han juga sadar akan hal itu. Makanya Han menerjang sendirian menuju ke depan. Setelah Han menerjang, Jaina juga melihat celah tuh untuk mendapatkan anak panahnya kembali. Di sini Jaina sih gila ya. Jaina tuh udah kayak cewek yang lagi nari guys. Jaina bakal maju, mungut panah, kemudian langsung menembakkan panah ke arah minion. Jaina gila banget sih kalau lagi bertarung serius kayak gini. Han yang melihat Jaina lagi full power, kemudian memerintahkan Jaina untuk menyerang si naga hitam. Di sini Han langsung beresin semua minion di depan Jaina dan Jaina juga udah siap dengan skill strongbow miliknya. Satu panah itu kemudian dilepaskan dan hasilnya itu gila banget. Naga yang tadinya kebal akan semua hal langsung saja menjerit kesakitan karena pundaknya sobek dihantam panah. Kesempatannya ini tidak disia-siakan oleh Velkis. Velkis tuh kan emang punya naluri gila soal pertarungan. Dia langsung menyerang ke depan. Nah, momentum ini juga digunakan Han untuk bergantian dengan Velkis serta Nerissa melawan si naga hitam. Han yang baru aja maju itu langsung melempar dagger ke mata naga hitam. Di sini nih Han emang OP banget. Han kayaknya sih nggak punya takut ya, karena langsung melompat ke depan lalu menggores mata naga tadi sampai di rahangnya. Mata yang dari tadi nggak bisa dilukai sekarang jadi nggak ada gunanya. Makanya tuh naganya langsung ngamuk nggak karuan. Di tengah
Partihan udah mendapatkan ritme pertarungan mengatasi naga yang ada di depan mereka. Masalah baru ternyata muncul. Party Edit itu kewalahan guys menahan altar yang mereka dapatkan dengan susah payah. Udah jelas kan ini gawat. Kalau altarnya diambil alih musuh, maka naganya bakal kebal lagi akan semua serangan. Han juga sadar akan hal tersebut. Kalau tugas Party Edit tuh nggak mudah guys. Mereka tuh harus menahan ratusan orang dari segala arah. Ya kekhawatiran Edit dan Han sekarang terjadi beneran. Earthshare yang mempertahankan salah satu sisi itu udah kena serangan telak dan mengalami pendarahan hebat. Kondisi kayak gini udah jelas merugikan banget. Eren kemudian membawa Earthshare ke tengah altar agar bisa berlindung. Kesulitan party 2 menjaga altar, kemudian tenaga party 1 yang udah jelas terkuras, itu bikin semuanya jadi runyam. Han sampai nggak denger tuh apa yang dikatakannya Volca. Dalam kepala Han, mereka ini terjepit karena waktu serangan mereka ternyata makin menipis dari perkiraan Han. Han bisa memperkirakan tuh, kalau party 2 itu cuma bisa mempertahankan altar tersebut selama 5 menit. Kalau party kedua ini udah tumbang, Han yakin kalau mereka semua bakal kena wipe out. Makanya Han sekarang tuh bingung banget. Mereka nih harus melakukan apa untuk mengalahkan naga dalam waktu 5 menit. Kan enggak waras tuh. Nah di sini saat Han pusing banget, Han dan Edit kaget karena lantai 20 itu berubah lagi. Sebuah bangunan muncul dan whatever itu ternyata udah bisa meletakkan party 3. Party 3 langsung muncul di tengah pertarungan. Di sini Han langsung teriak marah-marah. Kalau party 3 tuh harus lari dengan cepet. Ya namanya juga orang baru dateng, udah jelas bingung dong. Party 3 ini guys, udah kayak anak magang yang diomelin karyawan senior. Ya namanya juga karyawan baru, ya pasti bingung lah bang. Ya Han marah juga ada wajarnya ya, karena emang harus gerak cepat. Kalau nggak cepat, mereka tuh bakal diselesaikan oleh naga tadi. Han memerintahkan party 3 untuk langsung mendaki bangunan tempat mereka berada. Han memperlihatkan kalau di sana tuh ada sebuah balista. Han bilang kalau mereka tuh harus mencapai balista tersebut dan langsung menyerang bos monster yang sedang Han tahan. Ya untung aja party 3 nih nggak banyak bacot ya. Makanya tuh mereka langsung mendaki tanpa basa-basi. Pertarungan kemudian terus berlanjut. Party Edit udah kesusahan banget melawan pasukan yang terus menyerbu. Party Han juga nggak kalah sibuk untuk bergantian melawan naga dan juga ngurus minion yang muncul. Pokoknya pertarungannya nih udah jadi intens banget. Semua hal terus dilakukan agar bisa bertahan. Edit memerintahkan rotasi di partinya agar mereka nggak kelelahan. Di party Han memerintahkan Jenna untuk langsung melepaskan semua anak panahnya ke arah naga yang mereka lawan. Pokoknya naga ini harus tumbang sebelum party 2 yang tumbang. Nah nggak lama kemudian party 3 juga udah sampai nih di puncak bangunan dan berada di depan balista. Balista ini kayaknya sih jadi kunci dari lantai 20. Sekarang semua udah ada di posisinya kan. Han udah nahan naga ini. Edit mempertahankan altar dan party 3 juga udah ada di depan balista. Han kemudian memberi perintah untuk party 3. 1 orang aja yang menggunakan balista tersebut dan 4 orang harus menahan pasukan yang mau ngeganggu balista mereka. Di sini perintahnya jelas kan. Nah tapi pemimpin party 3 yaitu Sharon kan orang baru. Jadi jelas kalut banget otaknya. Dia sempat menanyakan gimana caranya menggunakan balista tersebut. Di sini Sharon kena omel lagi dengan Han. Karena Han mana tahu sih cara gunain balista tersebut. Sharon akhirnya ngerti kalau Han sibuk. Makanya pemimpin party 3 ini tuh langsung aja mencoba menggunakan balista tersebut. Saat Sharon coba mengutak-ngatik balista di depannya, pertarungan intens yang enggak ada hentinya terus terjadi. Edit dan partinya udah kewalahan banget. Jenna udah menembakkan panah terakhirnya. Makanya Han bilang untuk Jenna mundur melindungi Volca menggunakan dagger. Han bakal maju tuh menahan naga yang mereka lawan. Party Han udah menahan naga hitam yang gesiknya nih minta ampun. Sekarang tinggal Sharon nih yang harus menembakkan balista tadi. Tapi apa? Sharon ini itu tegang bukan kepalang. Dia sudah tahu caranya menggunakan balista, tapi naga yang jadi targetnya katanya tuh bergerak cepet banget. Ya gimana ya? Ya jelas bergerak sih mbak. Kan yang mbak lawan nih naga beneran, bukan patung naga. Gimana sih mbak Sharon ini? Tapi kita juga mengerti kok posisi mbak ini tegang. Karena siapa sih manusia yang gak tegang lawanin naga?
Han yang dari tadi marahin Sharon sebenarnya ngerti sih kalau cewek tersebut pasti sulit menembak. Makanya Han langsung memerintahkan seluruh partinya, Nerissa dan Velkis, untuk fokus membuat gerakan naga tadi berhenti. Sedetik aja katanya tuh udah cukup. Di sini Nerissa dan Velkis emang tahu membuat Han terkesan. Keduanya tuh langsung bertarung secara terpisah dan membuat si naga ini bingung. Saat naga hitam ini bingung, Han melihat celah untuk menancapkan kaki naga tadi ke tanah. Sekarang tinggal Sharon nih yang harus melihat kesempatan buat menembak. Sharon yang emang udah tegang dari tadi itu sebenarnya kena mental banget guys megang balista kayak gini. Sharon tuh ternyata punya trauma karena pengalaman buruk. Sharon ini tuh punya kehidupan penuh lika-liku. Dia tumbuh di wilayah kumuh tanpa orang tua dan cuma punya satu kakak untuk diandalkan. Tapi kakaknya ini juga brengsek karena ngejual Sharon ke preman pelabuhan. Akhirnya Sharon tuh jadi kuli panggul di sana. Tiap hari Sharon cuma bisa nangis karena harus kerja berat. Nah, hidupnya itu makin kacau saat dia menghadapi pelayaran yang dihadang oleh monster raksasa. Sharon di sana ditugaskan untuk megang sebuah meriam. Tapi Sharon nggak pernah tuh bisa menembak karena ketakutan. Trauma itu tuh yang buat cewek ini ketakutan terus atau harus menggunakan balista kayak sekarang. Ya tapi hari ini jelas berbeda karena Sharon tahu kalau di dalam menara nyawanya tuh jadi taruhan dan enggak ada yang bisa menolong kecuali dirinya sendiri. Makanya dengan tekad yang kuat banget, Sharon tuh akhirnya menembakkan balista tersebut. Saat panah balista ini meluncur, panah ini tuh ternyata mengenai naga hitam secara telak. Sharon sampai senang bukan kepala. Akhirnya tuh dia bisa mengakhiri trauma yang dia dapatkan dari hidupnya di masa lalu. Han juga itu jelas senang karena Sharon berhasil, tapi ini semua kan belum berakhir. Makanya Han langsung teriak untuk semua orang waspada. Mereka tuh harus menggunakan balista tersebut lagi dan lagi. Tapi apa yang terjadi? Sharon ternyata tuh kelewat senang dan malah lengah. Akhirnya kena headshot. Ada udah capek-capek dibuatin flashback. Ternyata aksinya nggak sampai 5 menit. Han jelas panik banget dong Sharon gugur. Cuma party 3 tuh yang bisa menggunakan balista tersebut. Makanya Han meneriaki party 3 yang lain untuk langsung menggantikan Sharon menggunakan balista. Nah tapi isi party 3 ini ternyata enggak guna semua. Mereka tuh jatuh dalam kepanikan karena Sharon gugur. Ya karena panik, mana bisa mereka menggunakan balista yang ada di sana. Han sampai pusing mikirin di mana sekarang mereka mau menyerang dengan balista tersebut. Han yang udah mumet nih memerintahkan partinya untuk tetap bertahan. Katanya mereka tuh harus membuat naga itu tetap di tempatnya. Han udah merasa party 3 nih nggak bisa digunakan. Ya bener aja sih. Party 3 tuh kena wipe out guys nggak lama kemudian. Balistanya udah jelas tuh nggak bisa digunakan. Han kemudian memerintahkan Yavolka untuk menyiapkan sihir circle 3 miliknya. Tapi di sini Yavolka ngaku kalau dia tuh nggak bisa melakukan apa-apa. Minion dari si naga ini udah mengepung Yavolka dan Jenna. Ngerapal mantra sekarang itu hal yang nggak masuk akal. Nah jadi gimana nih sekarang? Serangan kuat kayak balista dan sihir circle 3 Yavolka itu nggak bisa digunakan. Serangan apa lagi yang bisa buat naga hitam itu tumbang? Han cuma bisa mikirin satu hal, yaitu menyerang jantung naga yang udah terekspos oleh panah balista. Di tengah partihan kewalahan mengatasi pertarungan dengan naga hitam, party edit itu juga udah hampir mencapai batas. Ursher itu udah ngigau nggak karuan tentang dia akan jadi seorang mercenary. Di tengah Ursher ngigo nih, ada makin banyak pasukan yang menyerbu. Dylan yang jadi pemanah di party 2 itu diserang telak dan dijatuhkan dari benteng. Ya saat jatuh, si Dylan ini nggak mungkin guys ketemu Milea. Saat jatuh, Dylan tuh langsung diberesin sama pasukan yang mereka lawan. Party edit ini emang udah tembus dari berbagai macam arah. Ursher yang udah nggak punya kekuatan itu dihadapkan dengan musuh yang udah ada nih di depan matanya. Ursher sih masih bisa ngangkat pedang ya. Tapi apa yang bisa dilakukan Ursher dengan tubuh penuh luka tersebut? Dari party edit, kita balik lagi ke Han. Han sudah menerjang ke depan mengincar jantung naga tersebut. Naganya udah jelas tuh terus mengamuk dan membuat Han kewalahan. Tapi Han bisa mendapatkan celah untuk menyerang. Di sini Han tinggal menancapkan pedangnya. Tapi hal buruk juga terjadi. Pedang Han malah hancur dan notifikasi tuh muncul kalau naga yang mereka lawan kembali ke bal serangan. Nah ternyata saat Ursher gugur, party edit nggak bisa lagi menahan altar tempat mereka berada. Altarnya itu direbut oleh musuh. Sekarang kondisinya kan udah buruk banget. Party 3 kena wipe out.
Party 2 tinggal 3 orang jadi nggak bisa ngambil alih altar kembali. Kemudian Party 1 udah jelas harus melawan naga yang kembali OP. Naga yang kebal segala serangan fisik dan juga sihir. Han yang ada di depan naga tersebut emang farming aura, tapi kepala Han itu jelas udah mau meledak. Mikirin apa nih yang harus dia lakukan untuk menang sekarang. Ini naga OP sih bakal diapain ya supaya Han bisa menang? Atau Han bakal minta ampun aja? Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kami yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek sama proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya juga murah dan ada juga tuh beberapa konten eksklusif. Semoga kamu bisa support channel kita lebih jauh supaya channelnya tuh makin panjang umur. Nah untuk sekarang sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.